Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dalam Mazmur 15 ayat 1-5. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan mulia selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 15 ini dengan tema siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan. Kemah Allah, bait Allah adalah tempat kudus di seluruh budaya Israel pada zaman dahulu. Bait Allah terbagi menjadi 3 daerah besar, yaitu pelataran atau halaman bait Allah, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan pada umumnya rakyat Israel ketika hendak mengorbankan persembahan hanya akan berada di pelataran bait Allah dan tidak masuk lebih jauh. Aktivitas pujian dan penyembahan orang Lewi, imam-imam, dan pengurus bait Allah yang telah dikhususkan Tuhan untuk mencakup daerah sekitar pelataran Allah. Hingga ruang kudus, ruang maha kudus hanya dapat dimasuki oleh imam besar Israel, dan sebelumnya harus melakukan tahapan-tahapan tertentu untuk menguruskan diri sebelum memasuki ruang maha kudus. Melalui pemahaman tentang prosedur ini, kita dapat melihat bahwa diperlukan menyediakan standar tertentu bagi setiap individu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan memandang kekudusan sebagai sesuatu yang sangat penting yang perlu dipenuhi setiap orang sebelum dapat mendekati hadiratnya. Dalam Mazmur 15 diuraikan bahwa standar untuk layak mendekati kehadirat Tuhan adalah hidup kudus, tidak bercela, adil, hidup dalam kebenaran, tidak memfitnah, tidak berbuat jahat, khususnya kepada orang-orang yang hidup dekat di sekitar kita, bahkan hidup dengan jujur meskipun dalam keadaan sulit. Kita sebagai umat Tuhan juga perlu memandang kekudusan sebagai sesuatu yang serius, seperti Tuhan memandang kekudusan sebagai hal yang serius. Hiduplah dengan target untuk selalu kudus dan mempertahankan kekudusan itu dalam setiap hal yang kita ucapkan dan lakukan tiap hari. Biarlah kita memperoleh layak untuk mendekati kehadiratnya, memenuhi standar kompetensi kekudusan yang tepat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita sekalian agar menjadi pelaku-pelaku firman, hidup benar, hidup kudus, hidup memuliakan Tuhan, agar kita bisa menumpang dalam kemahnya Tuhan, karena itu adalah syarat dari Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, dan Allah yang benar. Kita sebagai milik kepunyaannya adalah murid-murid Kristus harus mengikuti standar dari Bapa di surga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami ucap syukur, terima kasih untuk firman yang begitu indah. Kami harus mengikuti standarnya Tuhan, hidup suci, kudus, hidup benar, tanpa celah. Berkati kami, urapi kami, pegang tangan kami, tuntun ke jalan Tuhan, agar kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, urapi kami semua yang kuasa Roh Kudus. Roh Kudus masuk tinggal di hati kami, pimpin seluruh hidup kami untuk hidup dalam kekudusan tiap-tiap hari, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami